Hai guys, selamat datang lagi di teman cerita yang kali ini ceritanya sangat unik banget. Bener-bener gue sampai nggak bisa nebak loh. Dan gue bilang kayaknya ini tuh pertama kalinya ada cerita begini nih yang kita terima dari email yang gila sih. Dimana ini tuh mengenai 4 cewek yang sejak dari SD, SMP, SMA selalu bersama, tapi setelah itu mereka sempat terpisah. Namun mereka menjadi kenal lebih dalam lagi sewaktu mereka ini menghadiri sebuah reuni sekolah. Nah, 4 cewek di sini tuh ada bernama Anggi, Sari, Dina, dan Febri. Namun uniknya, keempat cewek ini yang tadi dikatakan selalu berada dalam lingkungan yang sama dari SD, SMP, dan SMA satu sekolah, tapi bukan berarti mereka semua ini dekat, gengs. Kenal muka sih kenal, tapi tipe-tipe yang bukan bestie atau segeng berempat ini tuh bukan. Ini beda banget ceritanya, makanya gue bilang. Mereka ini baru mengenal satu sama lain. Malahan yang tadi tuh di acara reuni yang mereka datangi. Karena sebelumnya mereka ini kan emang tahu muka ya, tadi udah dibilangin. Jadi pada saat reuni itu, Anggi, Sari, Dina, dan Febri kenalan tuh lebih dalam. Mereka cerita-cerita kalau sekarang mereka kerja apa, kesibukannya apa, udah nikah atau belum. Ya pokoknya info-info basic yang pertama kali memulai obrolan tuh gimana sih. Sesekali mereka juga gibahin tuh orang-orang yang lagi lewat kayak lu pada. Apa juga dikomentarin? Nah, kalau yang namanya Anggi itu bercerita, pada saat itu dia tuh bekerja sebagai seorang produser di salah satu program primetime radio. Acara radionya tuh selalu siaran pagi, yang mana si Anggi sendiri tuh harus udah standby dari jam 5. Soalnya udah mulai siarannya tuh jam 7 tepat. Nah, di sela-sela waktu liburnya, Anggi ini juga hobi tuh naik gunung. Karena menurutnya, saat dia mencapai puncak, itu sesuatu yang tidak ternilai gitu perasaannya. Jadi memang bisa dibilang sifatnya Anggi ini agak tomboy, gengs. Emang lu naik tangga sedikit aja udah ngos-ngosan. Gak pernah gerak sih lu, yuk senam dulu yuk. 1, 2 lah kita jadi senam. Lanjut aja ya. Kalau yang namanya Sari, dia bilangnya tuh kerja di salah satu bank. Di bagian funding officer katanya begitu. Atau gampangnya bertugas mencari dana untuk bank. Ya kayak kredit, deposito, dan lain-lain lah. Selengkapnya kalian tanya langsung aja ke orang yang kita gak paham. Nah kalau si Sari ini dilihat-lihat nih, orangnya memang apa ya? Berkarisma, pakainya rapi gitu, ngomongnya juga lemah lembut, yang cewek banget. Orang-orang bank gimana sih kan? Cantik begitu. Gak kayak lu nih lagi nonton begini kan, rambut juga aut-autan, sisir dulu, lu ambil makan kakinya diangkat satu begini. Dimarahin emak lu kalau dilihat lu. Tapi emang sedap ya kita makan ambil begitu ya. Nah terus lanjut yang namanya Dina. Profesinya dia guru di sekolah international school, gila. Di sekolah international school. School kan sekolah ya, jadi sekolah internasional sekolah begitu. Pokoknya begitu ngerti ya. Penampilannya Dina ini casual. Tapi casualnya bukan yang kayak tomboy kayak si Anggi, beda. Ya, bisa dibilang paling normal aja gitu kelihatannya ya. Dan terakhir ada tadi tuh yang keempat, Febri. Dia itu kerjanya sebagai ahli gizi di salah satu rumah sakit. Nah, kalau Febri ini kelihatan tuh emang kayak orang-orang pinter. Maksudnya pakai kacamata, bajunya juga rapi, pakai kemeja. Terus ngomongnya kayak agak lugu, malu-malu gitu. Kalau kita kan malu-maluin ya. Nah, obrolan mereka tuh akhirnya beralih. Karena tadi kan Anggun bilang dia tuh hobi naik gunung. Nah, beberapa orang di situ kayak tertarik dengernya. Seru ya, gue pengen juga tau naik gunung. Susah gak sih naik gunung? Capek gak sih? Gue mau tapi takut gak kuat deh. Ya biasa kan, soalnya ini cewek-cewek semua ceritanya ya. Nah si Anggun ini cerita awalnya mah dia juga gak kepikiran dia suka naik gunung. Dulu tuh awalnya dia diajakin sama temennya nih waktu mau pertama kali naik gunung. Terus dia nih dapat kenalan satu tim dimana ada cowok namanya Ilham. Nah si Ilham ini orangnya katanya perhatian, gengs. Anggun yang konteksnya di sini baru pertama kali naik gunung selalu ditungguin tuh sama Ilham biar kagak ketinggalan kan. Tasnya juga sempet dibawain tuh. Pokoknya bikin Anggun yang padahal sifatnya kan tomboy, dalam hatinya pas di treatment kayak gitu kayak boljuk nih cowok. Sampai ada adegan nih pas mereka udah daki terus bangun tenda, kan orang-orang pada kecapean tuh. Si Ilham ini buatin teh hangat buat si Anggi. Ya tapi Anggi tetap kayak jual mahal. Minum dulu nih Gi. Apaan sih? Kok juga bisa bikin sendiri kali. Tapi tetap diambil sama si Anggi terus minumnya kayak senyum-senyum begitu ya. Bisa-bisaan si Anggi. Dan karena si Anggi udah lumayan kepatil nih, Anggi tuh sok-sokan ngasih roti yang dia bawa. Nih, buat lo aja gue nggak doyan kata gitu. Si Ilham nih makan terus sambil bilang, wah ini roti terenak yang pernah gue makan. Lah gue malah banget juga ya tuh orangnya. Kalau gue di situ pasti nanti kayak apa sih gitu-gitu kali. Kagak suka gue gombal-gombalan begitu abisnya. Si Anggi juga kayak apaan sih, tapi kayak keganjenan dia jatuhnya tuh. Sampai akhirnya udahlah singkat cerita aja, ngapain sih ngomongin begitu. Mereka udah naik puncak nih terus turun gunung kan. Nah karena lagi-lagi si Anggi ini kan penampilannya aja Rambo tapi mentalnya Hello Kitty. Ketinggalan mulu dia sama rombongan lainnya lah, jalannya lemot bener. Apa-apa capek. Cuma si Bang Ilham itu ya tetep tuh selalu setia nungguin aja gitu kan dengan sabar. Jadinya kadang juga Anggi sengaja tuh dicapai-capain biar istirahat, biar bisa berduaan terus sama si Ilham. Sementara yang lainnya kan pada jalan terus ya. Sampai-sampai akhirnya ya beneran mereka ketinggalan, udah kejauhan. Pas
nyusul ujung-ujungnya kesesat. Ganjen banget sih lagian nih satu cewek, heran gua. Nah waktu itu katanya si Anggi ini sempat melihat ada perempuan di atas pohon, gengs. Tapi si Ilham nih bilang udah jangan dilihat, kita terus jalan aja. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan utama tuh untuk turun sampai ke bawah. Dan setelah itu Anggi ini makin dekat dengan Ilham. Akhirnya ya mereka jadian. Dan karena konteksnya Ilham ini emang anak gunung kan dari awal, jadi si Anggi keikut deh keterusan. Tapi pas tadi Anggi cerita pernah melihat penampakan perempuan di atas pohon, yang lain dengerinnya tanpa tertarik. Tipe-tipe orang-orang yang haus cerita horor begitu, gengs. Persis kayak kalian nih semua nih. Cuma yang Anggi bilang, wah waktu itu aku ngeliatnya cuma sebentar. Karena kan sama Ilham langsung lanjut disuruh jalan. Jadi emang kayak gitu doang tuh pengalaman horor naik gunungnya. Namun, kalau cerita horor lain yang bukan mengenai gunung-gunungan, ada yang lebih serem nih kata si Anggi. Waktu itu si Anggi sama Ilham lagi nongkrong nih di kafe. Sampai jam 10 malam pokoknya sampai kafenya tutup. Yaudah abis itu si Ilham nganterin si Anggi pulang dong. Dari tadi tuh gue ngomong Anggun apa Anggi sih, gengs? Emang otak kita juga begitu ya? Ini maksudnya Anggi ya dari tadi ya? Mohon maaf kalau kita salah ngomong. Kok tau-tau tadi kayak kita ngerasa ngomong Anggun gitu. Kesambat apa? Gue ada yang lewat apa ya? Anggi, ini kita ngomongin tentang Anggi ya. Mohon maaf kalau salah dari tadi. Kadang mulut sama otak juga emang kadang suka nggak sinkron kita. Lanjut aja ya. Kenapa aku bego? Di perjalanan ini Ilham agak ngebut karena kondisi jalan waktu itu sebenarnya udah sepi kan, udah malam. Dan biar si Anggi juga cepet sampai rumah tuh, karena abis nganter Anggi kan dia juga harus masih nyetir ke rumahnya sendiri. Tapi tiba-tiba ada perempuan Parubaya yang kayak nyebrang mendadak yang alhasil wah ketabrak sampai kelindes, guys. Di situ Anggi teriak lah dan Ilham juga langsung ngerem. Mereka ini terdiam sebentar di dalam mobil dan Ilham langsung keluar tuh ngecek kondisi wanita tadi yang harusnya kan di belakangnya habis kelindes. Tapi udah ditungguin lama, Ilham nih kayak nggak balik-balik. Akhirnya udah Anggi keluar juga untuk melihat keadaannya seperti apa. Tapi dia hanya melihat Ilham yang berdiri kayak diam kebingungan karena ternyata memang di jalan nggak ada apa-apa, gengs. Sepi. Perempuan tadi juga udah nggak ada. Di bawah mobil dilihat nggak ada. Di belakang mobil nggak ada dibilangin. Tapi kan kalau mental nggak mungkin, orang tadi kelindes. Masalahnya, percikan darah dari kejadian tadi itu juga masih ada loh. Jadi ini mereka bukan halu. Sebagian di depan kap mobil, yang nyiprat sampai ke kaca depan, terus di bagian ban juga ada. Bekas darahnya masih segar. Tapi perempuannya kemana? Baru-baru udah dicari-cari nggak ada, ya udah mereka masuk mobil lagi, tancap gas. Sesampainya di rumah Anggi, mereka berusaha ngelap tuh sisa-sisa darah yang nempel, tapi katanya susah hilang. Dan malah makin menyebar kemana-mana itu warna merahnya. Terus ini gimana dong Ham kalau nggak bisa hilang? Udah nggak apa-apa, besok aku bawa ke salon mobil aja. Nah karena kejadian itu sangat janggal, Anggi berpikiran jangan-jangan perempuan itu tuh bukan manusia, bukan orang lah. Kalau bisa hilang. Nah yang lain tuh pada dengar begitu tuh, pada merinding jadinya. Setelah Anggi cerita, giliran Sari yang cerita. Nah Sari ini kan kerja di bank. Dia tuh pernah didatangi sama seorang nasabah yang merupakan salah seorang pengusaha bumbu dapur katanya. Namanya Bagas. Dilihat dari penampilannya sih kayak mas-mas sederhana, tapi ternyata dia mau naruh deposito yang lumayan besar. Cuma ya uangnya aja dikeresakin gitu, gengs, pakai uang cash. Ya Sari dalam hati mengiranya nih semacam kayak apa ya, OKB gitulah. Tapi kan sebenarnya baik ya, emang pengusaha kaya gitu kan, yang nyimpen duitnya tuh masih di rumah gitu berkantong-kantong kresek. Lu jangan salah lu. Yang salah adalah si cowok ini tuh agak-agak apa ya, genit sama si Sari ya. Mungkin ngeliat si Sari cantik kali ya. Namun kan di situ Sari tetap harus melayani dengan profesional. Singkat cerita udah layani dari hubungan bisnis antara nasabah sama si pekerja nih Sari. Lama-lama mereka ini menjalin hubungan pribadi. Ya Sari emang yang tipikal cewek-cewek cantik lembut gitu, kayaknya sukanya nubruk refleks kali ya. Kalau ada bad boy dikit gitu kan, Sari digenitin, langsung geter itu lututnya. Dan Sari kan tahu ini cowok duitnya banyak. Loyal lagi ke Sari. Si Sari sering diajak buat fine dining, dibeliin tas branded, dan suka open table juga gitu di klub malam. Ya namanya ini kayaknya emang cowok-cowok buaya, baru megang uang banyak gitu kan, jadi sukanya mah poya-poya. Sampai suatu ketika, abis mereka nih pulang dari klub, udah malam tuh ya. Si cowok tadi tuh namanya Bagas, gengs. Nah, Bagas ini tuh ngajak Sari untuk ke rumahnya. Bukan nganterin ke rumah Sari, ke rumahnya Bagas maksudnya, yuk kita ke rumah aku gitu loh. Dan si Sari mah mau-mauan juga dia. Ya tapi karena faktor alkohol. Ya kalian tau lah lanjutannya bagaimana. Masa ya abis ke klub mabok-mabok gitu kan, dibungkus ke rumah terus cuman nobar temen cerita bareng-bareng. Kan nggak mungkin ya. Ya mereka jadinya berbuat tuh. Nah pas lagi hot-hotnya, tahu-tahu Sari ngeliat di belakangnya Bagas ada sosok perempuan yang matanya melotot kayak hampir copot gitu, gengs. Ya karena kaget Sari teriak lah dan langsung menutup mukanya pakai tangan. Pas Bagas nanya, Sari bilang ada hantu gitu kan. Bagas nggak percaya dan menganggap si Sari ini kayak halu kali, namanya juga mereka habis mabok. Tapi pas Sari buka matanya, sosok itu masih ada di belakangnya Bagas. Ya Sari langsung ngibrit keluar
rumah dan minta detek itu juga langsung dianterin pulang. Ya mungkin si Bagas kan ngerasanya kentang banget, keki juga dia, tapi akhirnya dianterin pulang sih. Karena Anggun sama Sari kan punya cerita horor begitu ya. Si Dina juga akhirnya jadi ikut-ikutan cerita. Dirinya ya sebagai guru itu ngajar anak SD dari kelas 1 sampai kelas 5, gengs. Khusus pelajaran matematika. Pelajaran yang sangat mengasyikkan. Bukan begitu? Bukan. Nah, Dina ini punya salah satu murid yang duduk di kelas 4 namanya Darren. Dina ini cerita katanya, ya ampun tuh si Darren nakal banget. Sampai-sampai Dina ini harus beberapa kali manggil orang tuanya si Darren ini, gengs. Saking badungnya nih anak. Tapi yang selalu datang itu malah kakaknya yang paling tua. Kakaknya si Darren nih, namanya Askara. Sebagai perwakilan, karena katanya orang tua mereka tuh kerja di luar negeri. Nah, kalau menurut Dina nih, kakaknya Darren yang bernama Askara, wah, cakep luar biasa. Dan Dina emang naksir. Ini kenapa ya dari tadi cewek-cewek di sini pada ganjen semua ya, dan gua belum pada minum obat cacing apa gimana? Sampai-sampai si Dina ini pernah modus. Dia ini manggil Askara karena dibilang nilainya Darren turun di sekolah. Jadi ini bukan perkara si Darren lagi bandel ya, Darrennya mah lagi ada ayam. Tapi kakaknya tetap dipanggil tuh ya, cari-cari alasan. Yang ternyata lama-lama gayung bersambut. Mereka ini sering ngomongin Darren dan memutuskan untuk melakukan pembinaan pribadi buat Darren. Ya memang si Darren ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai murid bermasalah. Jadi Dina sering tuh main ke rumahnya Darren untuk memberikan pelajaran private tambahan. Dan ternyata waktu Dina kesana benar, di rumah tuh nggak ada orang. Maksudnya ya di rumah hanya tinggal si kakaknya Askara sama Darren aja berdua udah. Dan di situ Dina juga baru melihat kalau ternyata Askara ini sangat perhatian banget ke adanya ini, ngopenin banget lah. Jadinya tuh image Askara di mata Dina beberapa seperti cowok dewasa yang gentle banget gitu, kebapaan. Yang padahal adanya si Darren itu di rumah juga, Bandung kagak bisa diem. Ya karena dari situ intensitas mereka tuh sering ketemu, tumbuhlah benih-benih asmara di antara mereka berdua kayak FTV lagi, gengs. Tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga ya, diincar si Askara sama si Dina ya. Namun semenjak itu, Dina merasa ada sesuatu yang mengawasi dia. Awalnya nih, Dina pernah melihat ada sosok wanita di rumahnya si Darren dan Askara. Yang Dina kira itu adalah ART yang memang kerja di situ. Karena Dina pertama kali ngelihatnya di dapur. Tapi Dina nggak tahu pasti itu lagi ngapain. Jadi sekilas aja gitu ngelihat kayak ada perempuan di dapur. Perempuannya kayak udah parubaya, bukan perempuan muda gitu yang jadinya Dina nggak cemburu. Makanya si Dina hanya sempat nanya nih, ngomong ke Askara, kamu nyewa ART sekarang? Tapi Askara bilang, enggak, kenapa emangnya? Ya Dina heran dong. Tadi kan dia ngeliat ada perempuan di dapur, tapi pas dilihat lagi, nggak ada siapa-siapa memang. Nah, yang membuat Dina ketakutan, sosok itu ternyata terlihat lagi di sekolahan tempat Dina lagi ngajar. Waktu Dina lagi di dalam kelas, ngajar anak-anak nih, tau-tau sosok itu tuh kayak ngawasin dari jendela yang memang mengarah ke lorong. Jadi dari lorong luar tuh ngeliatin si Dina. Nah di situ karena jaraknya dekat, Dina bisa melihat dengan jelas kalau wajah perempuan itu tuh hancur, gengs. Kayak berdarah gitu yang Dina yakin kayak itu bukan manusia. Sampai-sampai sosok itu muncul lagi di dalam mimpinya Dina. Dina merasa hal itu cukup janggal ya, karena mulanya kan melihat sosok tersebut di dapur rumahnya Askara. Akhirnya ceritalah dia tuh ke Askara. Tapi yang mengejutkan ya, saat Askara mendengar ceritanya, ternyata dia nggak begitu kaget loh, gengs. Karena katanya sebelumnya ibunya juga pernah cerita hal yang sama. Dan Askara di situ juga bilang ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Hah, rahasia apaan? Dina udah deg-degan kan? Dan ternyata dari situ si Dina ini dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, gengs. Soalnya ternyata memang orang tuanya Askara dan Darren itu kerja di luar negeri, tapi ayahnya yang kerja di luar negeri. Sedangkan ibunya Askara itu dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Walaupun kaget, tapi sebisa mungkin Dina kayak menutupi ekspresinya. Di sana Dina dipertemukan dengan seorang wanita tua yang sudah cukup berumur, dengan rambut yang putih semua dicepol gitu, gengs. Dina diperkenalkan dengan wanita tersebut oleh Askara yang dia panggil ibu. Tapi tahu-tahu si ibunya itu tuh ketawa-ketawa sendiri, lalu ngomong sambil nunjuk pintu. Itu teman kamu yang di situ kenapa nggak masuk? Suruh masuk juga. Kesian itu mukanya hancur. Sambil ketawa-ketawa lagi yang omongannya kayak ngelantur. Dina ya ngeri ya karena dia nggak melihat siapa-siapa di ruangan tersebut selain dia sama Askara. Tapi Askara yang merasa ibunya lagi ngantur, akhirnya mengajak Dina untuk pergi. Karena memang si Dina juga bilang ke Askara dia tidak terlalu suka dengan bau rumah sakit yang menurutnya bikin pusing. Ya kalau tempat-tempat seperti itu kan memang mempunyai wangi-wangian yang khas ya, kayak wangi rumah sakit, wangi di pom bensin gitu ataupun di lobi hotel. Yang terkadang ada orang yang suka tapi memang ada juga yang tidak suka. Tapi kalau parfum dari Holy Grails pasti semuanya suka. Nah ini tuh seri EDP dari Holy Grails nih, ada 2 varian. Buat kalian yang suka wangi-wangian serius yang kayak lebih elegan gitu, bisa kalian pilih nih varian yang Glam Series. Karena di sini isinya ada 5 piece yang semuanya terinspirasi dari parfum-parfum best seller, gengs. Salah satu contohnya kalian tahu kan Black Opium? Nih ada di sini nih, warna juga udah sama nih kayak aslinya. Terinspirasi nih dupesnya, wanginya tuh
Duh, mirip banget 11-12. Ini bukan kayak parfum-parfum abal-abal yang kayak wanginya bikin enak gitu. Enggak nih, gue pakai banyak-banyak juga enak banget, parah. Wanginya juga bisa awet itu, gengs. Tapi misalkan kalau kalian pengennya parfum-parfum yang tipe-tipe lebih down to earth, lebih kalem, yang pengen kayak segar-segar casual aja gitu maksudnya ya. Nah, kalian bisa belinya yang ini nih. Ini tuh Authentic Series, gengs. Sama isinya ada 5. Wanginya tuh lebih kayak ke fruity, seger, manis. Dan satu box ini, mau yang Authentic ataupun Glam Series, itu lagi promo cuma 98.000 loh. Jadi kalau dihitung-hitung nih, dapat 5, 98.000. Satunya berarti cuma berapa tuh? 19 ribuan. Dapat hidup parfum, kan gila. Langsung pokoknya pada check out ya di deskripsi di bawah. Nah, kita lanjut ya. Yang keempat nih, Febri. Yang pas dengar cerita dari si Anggi sama si Sari tadi. Aku juga pernah loh sama, begitu juga loh di mobil. Jadi Febri ini kan terkenal pintar, dan selalu peringkat 5 besar terus dia dari SD, SMP, SMA. Cuma ya dari dulu dia nggak punya banyak teman memang. Karena kerjaannya belajar mulu, sampai sering dipanggil kutu buku. Sampai kalau udah gede, Febri ini mengambil profesi sebagai ahli gizi di sebuah rumah sakit. Di mana dia punya salah satu pasien, namanya Aga. Yang katanya si Aga ini sering begadang mulu, dan jadinya sering sakit-sakitan. Soalnya Aga ini kerjanya sebagai IT, gengs. Jadi sering tuh malam-malam tuh melek begadang, yang emang kalau orang IT begitu ya, malam kerjaannya ya. Mungkin buat teman-teman IT di sini boleh komen di bawah ya. Udahlah begadang, malam-malam masak mie instan ya udahlah. Opname emang kadang-kadang suka begitu orang ya. Ya karena di sini berarti pola makan dan pola tidurnya tidak benar. Agaknya diatur nih pola makannya, pola tidurnya dan lain-lain supaya teratur oleh si Febri, dokter gizinya. Soalnya katanya sakitnya udah akut, gengs, jatuhnya. Lagi-lagi dari pasien jadi FTV. Cintaku kecantol Bu Dokter, begitu kali judulnya. Walaupun tapi si Febri ini kan dulunya sering dipanggil kutu buku. Tapi pas sudah gede nih, ya dia bisa lebih dandan dan lebih modis. Kelihatannya jadi cantik, imut, cabi-cabi bagaimana gitu, kayak gemes. Dan di tangan Febri nih, kondisi Aga juga kian makin membaik. Sehingga Febri ini berpikir kalau Aga ini kayaknya emang butuh dirinya deh. Memang ditakdirkan bersama. Suatu hari nih, sehabis Aga ini berobat, kebetulan memang pada hari itu si Febri ini juga sampai malam, sekitar jam 9-an. Dan ternyata si Aga masih nungguin dia tuh untuk nganterin pulang. Ya Febri seneng-seneng aja dong. Karena kebetulan juga malam itu anginnya kenceng banget, mau hujan badai. Yaudah pas lagi di perjalanan, bener aja tuh hujan turun deras banget. Hujannya juga hujan angin yang membuat pohon-pohon tuh pada goyang-goyang semua. Dan tiba-tiba, wah, ada sesuatu yang kayak jatuh di atas kap mobil mereka, gengs. Febri spontan bilang, hah, apaan tuh? Tapi Aga kan juga bingung ya, dia berusaha fokus untuk tetap melihat pandangannya ke depan. Yang kalau hujan deras kan, pandangan terhalang. Dan gak lama, ada rambut yang menjuntai di depan kaca mobil, gengs. Dari atas tuh, yang membuat pandangan kaca ini makin terhalang dengan rambut-rambut itu. Di situ juga refleks, Aga langsung banting setir terus nabrak pohon gede. Untung airbag yang ada di kursi depan, itu berfungsi ya, kebuka. Jadi mereka berdua masih selamat, walaupun kecelakaan. Cuma depan kap mobil itu sampai ringsek katanya. Mereka keluar tuh hujan-hujan sambil ngecek, tadi itu rambut apa ya? Tapi nggak ada apa-apa ternyata di atas mobil mereka. Cuma kondisi atas mobilnya tuh emang penyok, gengs. Jadi beneran ada yang menghantam tadi. Padahal kan yang nabrak pohon tuh bagian depan, tapi kenapa yang di atas juga penyok? Berarti kan bener ada yang diban. Karena mereka posisinya di jalan besar, walaupun hujan-hujan nih, akhirnya banyak yang datang untuk menolong. Mereka juga dikasih tumpangan untuk rumah sakit, soalnya agak nih tangannya sampai kekilir. Dan Febri juga lehernya kayak apa ya, kekilir juga, nggak bisa buat nengok kiri. Gara-gara kan memar gitu sakit nabrak airbag. Mereka masuk ke IGD tuh, yang kondisinya di sana ada beberapa orang lainnya. Sampai Febri akhirnya sudah selesai ditangani, dia masih harus nungguin Aga kan kakinya di gips tuh. Sementara si Febri juga sebenarnya pakai penyangga leher, tapi ya dia bisa berjalan dengan normal. Cuma nggak bisa buat nengok-nengok aja, susah. Nah, Febri di situ mau ke toilet. Dia jalan tuh ke toilet lewat lorong rumah sakit yang keadaannya udah sepi, udah malam. Pas dia jalan, dia merasa kayak ada seseorang atau sesuatu di belakangnya dia. Tapi kan mau nengok mah susah, nggak bisa gerak lehernya. Jadi ya dia buru-buru aja tuh jalannya tuh. Nah, lorong itu tuh di bagian kirinya adalah taman terbuka. Dan di bagian kanannya kamar-kamar pasien yang ada jendela-jendelanya. Jadi jendelanya itu yang menghadap ke taman terbuka itu. Tapi kan dari jendela itu ada kaca yang sedikit banyak memantulkan bayangannya. Dan pas si Febri ngelirik, ternyata bener ada cewek yang ikutin dia tuh persis di belakangnya. Rambutnya panjang, jalannya nunduk gitu. Tapi pas Febri putar badan, nggak ada siapa-siapa. Dia yang ketakutan kayak, tadi ngeliat ada sesuatu di kaca kok. Dia langsung lari. Dia lirik lagi gitu ke sebelahnya, ke kaca jendela. Sosok itu masih ada di belakangnya ngikutin. Febri lari sambil matanya ke samping gitu kan. Karena sosok itu beber kayak apa ya, melayang ngikutin dia gitu. Karena si Febri pandangannya nggak fokus ke depan, ngeliatnya ke samping. Jadinya dia nabrak suster ternyata ada di depannya. Febri yang ketakutan ditanya, kenapa mbak? Febri cuma bisa nangis. Dan akhirnya dia ditemenin sampai ke kamar mandi terus balik lagi ke ruang IGD. Dari situ mereka berempat nih merasa kayak klop, kok semuanya kita punya pengalaman horor yang lumayan mirip-mirip ya. Entah ada salah satu orang yang ngarang biar ngeblend sama keempat orang ini atau gimana, kita nggak tahu. Pokoknya mereka melanjuti cerita itu karena ya mereka ngerasa nyambung. Sampai si dia nih bilang,
Kalian nanti pokoknya datang ya ke weddingku. Bulan depan aku mau nikah sama Mas Askara. Wah, di situ kan pada happy dengerin, wih congrats ya. Mau. Nanti berarti kita bisa ketemuan lagi. Dia juga langsung mamerin nih foto-foto pre-wedding sama undangan digitalnya. Pas pada ngeliat, semuanya kaget. Itu calon suami lo di? Tanya si Anggun. Iya, cakep kan, kata si Dian. Loh, itu kan Bagas, kata si Sari. Bentar. Ini mah Aga laki gue, kata si Febri. Dan mereka bertiga nih langsung nunjukin pacar mereka masing-masing. Yang ternyata satu laki-laki itu semuanya sama, guys. Jadi mau Ilham, Bagas, Askara, sama si Aga itu adalah satu cowok yang sama. Mereka sempat ribut tuh di situ, nuduh satu sama lain ini pelakor. Kayak, dasar pas lu duluan, lu yang keganjengan lu. Iya, enak aja, nggak mungkin pas lu duluan. Sampai akhirnya mereka kayak di titik yang penasaran juga. Apa jangan-jangan ini cowok yang membuaya, mempermainkan cewek-cewek. Dan mereka berempat sebenarnya adalah korban. Dia yang nggak percaya kayak, mana mungkin sih ini kayak keterlaluan deh kebetulannya. Apalagi bulan depan dia udah mau kawin, undangan udah disebar. Dia langsung nelfon lakinya tuh si Askara, diangkat, di loudspeaker sampai tuh didengerin sama semua orang. Langsung ribut lagi tuh cewek-cewek nanyain sampai si Askara bilang, aduh, jangan berisik ya, jangan ribut nih, aku lagi sama ibu di rumah sakit. Soalnya kan si cewek-cewek ini pada ngomel-ngomel bercuci-cuit. Ditutup dong teleponnya sama Askara. Semua naik pitam loh, kok ditutup. Ayo kita samperin deh. Karena kan tadi si Askara bilang katanya lagi di rumah sakit sama ibunya. Si dia bilang, aku tahu tempatnya di mana. Ya udah kesana mereka, bareng-bareng tuh satu mobil. Ternyata pas di luar tuh pas jalan cuaca hujan deras. Tapi mereka hajar aja karena emosinya lagi berapi-api nih. Pengen tahu kebenaran itu gimana sih. Saat itu yang nyetir tuh pakai mobilnya si Febri. Dia kan pakai kacamata ya, jadi pandangannya sebenarnya nggak awas, hujannya deras. Tiba-tiba ada sosok wanita gitu berdiri di depan jalan. Sampai semuanya teriak, Feb, ada orang. Febri langsung ngerem mendadak, tapi terlambat. Mereka nabrak wanita tersebut. Mereka berempat ketakutan nih. Duh, gimana nih kita nabrak orang? Cek. Udah dicek masih hidup nggak? Si Sari nyuruh semuanya buat ngecek. Tapi satu sama lain kayak nggak ada yang mau turun, main tunjuk-tunjukkan doang. Kayak, lu aja udah turunin, lu aja. Soalnya selain memang takut, di luar kan hujan deras. Udah deh, tinggalin aja deh, mumpung sepi nih, kita kabur aja deh, kata si Anggi. Ya jangan dong, ini kan kita harus tanggung jawab. Mungkin masih bisa dibawa itu ke rumah sakit, ini nyawa orang loh. Tapi kalau kita ketangkap nanti gimana? Dan si Febri tuh kayak, dia aja megang setir, tangannya kayak gemeteran ngelihat wanita itu terkulai di depan mobilnya. Jadi ada itu tergeletak di depan mobil. Yang lain masih ribut tuh salah-salahan. Tahu-tahu si Febri nih ngegas mobilnya dan mengindas wanita tersebut. Semua pada teriak kan mobilnya. Dia yang duduk di depan tuh di kursi penumpang. Langsung kayak mukul-mukulin Febri. Berhenti lu gila, turun. Gua mau turun di sini. Ya si Febri langsung ngerem sambil nangis-nangis. Dia langsung keluar dari mobil tuh hujan-hujanan. Dia lari ke arah wanita yang tergeletak di belakang tadi tuh. Yang abis dilindas sama mobilnya Febri. Sementara yang lain ngeliatin aja tuh dari jendela mobil tuh bagian belakang. Tahu-tahu terdengar si Dian tuh nangis-nangis teriak. Memanggil wanita itu tuh kayak, Ibu! Sari, Anggi sama si Febri kaget. Hah? Itu ibunya Dian. Mereka semua langsung ikut turun dan nyamperin Dian. Tapi semua orang kayak terpaku melihat wanita yang ditabrak itu sambil bilang, Ibu! Febri kelihatan panik banget. Karena ya wanita itu udah kayak kacau. Bentukannya udah berdarah-darah. Sampai dilindas, udah ditabrak, dilindas pula. Febri langsung lari lagi masuk ke mobil. Terus dia pergi meninggalkan 3 cewek ini sama wanita tersebut. Dian, Sari sama Anggi ini berusaha mencari pertolongan di jalan itu. Tapi nggak ada. Jalanannya sepi banget. Mereka nangis-nangis semua kayak, Ibu! Dian akhirnya nelfon Askara. Bilang, ibuku ini ketabrak, tolong ibuku. Jadi dia minta tolong ke Askara untuk dijemput karena itu memang lokasinya sudah dekat dengan rumah sakit yang memang mau mereka tuju kan. Ke tempatnya si Askara tadi telepon kan katanya lagi di rumah sakit. Nggak lama bener aja Askara datang dan mengangkut mereka semua tuh, termasuk si wanita yang ditabrak ini. Sampai rumah sakit, dokter nanya kan, ini perwalinnya siapa nih? Dian, Anggi sama si Sari serentak bilang, saya. Nah di situ mereka baru sadar kalau ternyata loh, kok kita punya ibu yang sama? Di tengah kepanikan itu, dengan kondisi yang basah semua, mereka bingung kayak, hah, ini apa sih? Itu ibu gua? Enggak, itu ibu gua. Loh, itu ibu gua juga. Bertiga kan pada main gitu-gituan ya. Dian tapi merasa ini nggak benar nih. Jelas-jelas itu ibunya dia kok diakui sama semuanya. Katanya itu ibunya mereka. Tadi si Askara juga tuh calon suaminya si Dian diakui sebagai cowoknya mereka juga. Karena ribut lagi tuh di rumah sakit. Akhirnya dokter membawa mereka ke sebuah ruangan yang lebih private. Nah, di dalam sana mereka nih mulai ribut lagi karena di sini sekarang ada Askara kan. Ditanya, lo sebenarnya siapa? Askara, Ilham, apa Bagas? Ya akhirnya dijawab, kalau nama saya sebenarnya adalah Ilham Bagaskara dan biasanya teman-teman memanggil saya Aga dan ini adalah dokter kalian. Sampai sini kalian nangkep nggak gengs? Karena pas gue baca kayak, hah? Tunggu ini. Hah? Jadi ya? Ilham, Bagas, Askara maupun Aga itu emang satu orang yang sama karena tadi tuh namanya Ilham Bagaskara, panggilannya di rumah biasanya Aga, dan dokter yang di situ adalah dokter spesialis kejiwaan. Yang ternyata ini gue sampai merinding. Semua cerita ini adalah kiriman dari teman kita yang bernama Aga, di mana dia mempunyai kekasih yang bernama Febri, dan Febri ini punya beberapa kepribadian.
Jadi Anggi, Sari, Dina itu adalah kepribadian-kepribadian Febri yang lain yang memang diciptakan sama Febri sendiri. Yang sebenarnya dari cerita Aga, kepribadiannya itu tuh lebih dari 3, ada sampai 6 gengs. Namun yang paling dominan dan sering muncul itu yang 3 orang tadi, Anggi, Sari, sama Dian. Selebihnya kayak jarang muncul, dan ya biar nggak ribet juga nih kita nyeritainnya. Jadi sengaja kita singkat. Nah, Febri sendiri ini dari dulu sebenarnya adalah anak yang pendiam dan cenderung lemah. Dia nih mempunyai trauma masa lalu sewaktu umurnya 7 tahun, di mana dia menyaksikan sendiri ayahnya menabrak ibunya saat sedang bertengkar di jalanan, terus dia mempes. Dari situ, ayahnya kabur dengan si Febri yang ada di kursi penumpang, meninggalkan ibu mereka yang tergeletak di tengah jalan. Akhirnya nggak selamat. Sang ayah sendiri akhirnya dipenjara. Dan Febri yang nggak punya siapa-siapa itu sempat dirawat di dinas sosial. Namun semenjak kejadian itu, Febri kecil ini tuh menunjukkan tanda-tanda yang memang cukup mengkhawatirkan. Karena dia bisa tidak merespons saat dipanggil namanya, yang ternyata baru beberapa saat diketahui, Febri ini menciptakan kepribadian-kepribadian lain untuk menutupi lukanya tersebut dan kelemahannya, gengs. Karena dia merasa kepribadian Febri yang asli ini itu lemah, nggak berani, dan hanya bisa kabur dari masalah. Dia membiarkan ibunya tuh tergeletak di jalanan. Yang padahal kan ya, dia masih kecil. Sampai dia beranjak dewasa, ya kayak SMP, SMA. Kepribadian aslinya nih, Febri sendiri tuh dianggap tidak menarik. Orangnya cupu dan lebih suka menyendiri, baca buku di perpustakaan. Hingga makanya dia terkadang menjadi Anggi yang lebih berani, atau Sari yang bisa lebih gentle dan feminim terhadap laki-laki, atau Dina yang lebih bijak. Nah, Febri ini sendiri memang mempunyai cita-cita sebagai seorang penyiar radio. Karena menurutnya dia tidak harus memperlihatkan wajahnya, tapi bisa berbicara tanpa ada lawan bicaranya di depannya. Jadi kayak feel secure gitu, bebas. Namun kepribadian Febri yang sendiri yang introvert, pemalu, kayak gitu kan mana bisa. Akhirnya dia menciptakan profesinya Anggi ini sebagai penyiar radio. Dan ceritanya suka bertualang naik gunung kayak jiwa-jiwa bebas pemberani. Hayalannya dia aja. Padahal kalau profesinya asli dari Febri sendiri, itu dia seorang marketing di sebuah pinjol ilegal, gengs. Jadi bukan di sebuah perbankan yang bonafit, seperti halnya tempat Sari bekerja, yang memberikan pinjaman kredit, deposito, dan lain-lain, melainkan ya tadi tuh pinjol ilegal sebenarnya. Dan kalau weekend, karena basicnya si Febri ini kan suka belajar, dia tahu lah masalah akademis, pinter. Makanya dia menjadi guru privat untuk anak-anak SD. Nah, sebenarnya kepribadian tadi itu dianggap tidak terlalu membahayakan. Tidak ada kepribadian yang jahat istilahnya. Semua itu terciptakan dari trauma masa lalunya. Ya makanya dia ini seperti dihantui sosok perempuan berdarah-darah yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Dia tidak menyadari semua itu sampai akhirnya dia berkenalan dengan seorang laki-laki, yaitu Aga, yang akhirnya membawa dia untuk berobat ke dokter spesialis kejiwaan. Gila, ini salah satu teman cerita yang bener one of kind banget, kalian setuju nggak? Ternyata ini tuh cerita tentang satu perempuan yang dikirim oleh Aga tentang mantan kekasihnya, gengs. Kenapa kita sebut mantan? Karena Febri sendiri itu sudah berpulang. Karena memang sebuah penyakit yang dia derita sejak lama. Di sini Aga juga tidak mau menceritakan dengan gamblang ya masalah kepergian dari Febri sendiri. Aga sendiri sudah menyadari kalau memang ada yang aneh dengan Febri. Soalnya sifatnya ini bisa berubah sewaktu-waktu, berubah jadi kepribadiannya berbeda banget, kayak emang itu bukan Febri. Bukan kayak orang bipolar, ini beda. Berubah 180 derajat. Dipanggil Febri juga nggak nengok, dan waktu sesi terapi itu sampai akhirnya keungkap semuanya kepribadiannya satu-satu. Aga di sana juga nemenin dan ngelihat sendiri kalau Febri ini bisa berubah-berubah ngomong sama dirinya sendiri. Tahu-tahu dia jadi Sari, tahu-tahu jadi Anggi gitu kan, berinteraksi aja ngomong sama diri sendiri. Ya namun kini Aga yakin Febri sudah tenang di sana. Walaupun Aga merasa sangat kehilangan, tapi dia yakin Febri lebih bahagia dan tidak lagi dihantui oleh kecemasan trauma dari masa lalunya. Ya terima kasih Aga ya untuk ceritanya luar biasa. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak juga yang udah pernah nonton. Buat yang pada baru bergabung, boleh klik tombol subscribe di bawah buat bantu support. Dan kalau mau kirim-kirim cerita, biasa bisa email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.